Bayangin, tembok keliling rumah hook, kanan kiri rapat tetangga, depan belakang langsung jalan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, halo juragan, dulur-dulur tukang, sobat bangunan, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, sukses selalu, dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Bayangin, tembok keliling rumah hook, kanan kiri rapat tetangga, depan belakang langsung jalan umum. Satu kata, ribet. Apalagi kalau bikin steger bambu sampai 7 trap. Salah ikat dikit aja, bisa jadi tontonan gratis buat orang lewat. Jadi di video ini, saya bukan mau ngajarin, tapi mau sharing pengalaman gimana caranya bikin steger yang aman, rapi, tapi tetap style. Abang tukang ya, style seadanya, tapi hasilnya ada. Ya teman-teman, kalau kamu tukang beneran, jangan skip. Kalau kamu bukan tukang, ya minimal setelah nonton ini kamu jadi ngerti kenapa tukang selalu minta kopi 3 kali sehari. Karena bikin steger aja kadang bikin pusing kayak nyicil motor. Ya teman-teman, bayangin posisinya, kanan dan depan langsung jalan umum, kiri rapet sama rumah tetangga 2 lantai, dan belakang nempel rumah 2 lantai juga. Jadi kerja di sini tuh kayak lagi diapit utang sama debt collector. Ke kanan salah, ke kiri salah, maju kena motor lewat, mundur kena genteng tetangga. Disitulah serunya dunia tukang. Semua serba terbatas, tapi harus aman, harus rapih, dan harus bertanggung jawab. Soalnya kalau ada yang rusak, tukang itu selalu dituding pertama kali. Pak, genteng saya bocor nih. Padahal mungkin bocornya udah dari tahun lalu ya teman-teman. Untuk tahap pertama, bobok tembok, bikin lubang untuk masukin galang. Bobok untuk buat lubang dengan jarak sekitar 2,5 meter. Biar jarak antara galang enggak terlalu jauh, biar geladaknya kuat, enggak kayak trampolin ya teman-teman. Tahu nggak trampolin yang bisa lompat-lompat itu loh. Kalau semua lubang udah dibobok, masukin galang yang sudah dikasih pengait dari dalam. Kemudian pasang tiang kaki yang sengaja dibikin miring biar enggak makan badan jalan. Ikat pakai kawat, dipaku, lalu galang dikasih penyangga alias simut-meting. Kalau istilah di proyek ya teman-teman. Kalau orang kota dengar kata simut-meting, pasti dikira menu baru di restoran. Padahal ini kunci supaya tukang enggak jatuh nyungsep ya teman-teman. Kemudian tiang disilang biar kokoh. Geladak dipasang 4-5 batang bambu, lalu klaim pakai belahan bambu. Dipaku, diikat pakai kawat, biar pas dinaikin bambu nggak menggelinding ya teman-teman. Lalu jarak geladak ke tembok minimal 30-40 cm biar bebas gerak. Banyak tukang pengen hemat bambu, geladaknya nempel ke tembok. Hasilnya pas plester tukangnya jadi kayak cicak nyari serangga ya teman-teman. Trap 2-7 tiangnya tegak lurus ya teman-teman, karena makin tinggi makin was-was. Tinggi steger 7 trap bisa lebih dari rumah 2 lantai ya teman-teman. Kadang hidup juga gitu, makin tinggi level makin berat tanggung jawab. Bedanya kalau steger salah ikat bisa jatuh, kalau hidup salah ikat
bisa jatuh cinta lagi ya teman-teman. Untuk keamanan dan kenyamanan, pasang jaring dan terpal di pinggir jalan. Tutup atap tetangga biar enggak kotor. Dulu saya pernah kerja, lupa nutup genteng tetangga. Pas hujan, bocor dan rembes ke kamar. Besoknya saya dimarahin, tapi ya sudah. Tanggung jawab tukang itu memperbaiki, bukan kabur ya teman-teman. Lebih baik keluarin sedikit modal buat beli terpal daripada keluarin banyak uang buat ganti cat rumah tetangga ya teman-teman. Kadang kita kerja keras bukan buat kaya, tapi buat nama baik juga. Kalau nama baik rusak, rezeki juga seret dan mangpet ya teman-teman. Nah, udah jadi. Steger keliling ini akhirnya berdiri kokoh. Enggak roboh, enggak gagu jalan, tetangga pun tenang. Kerja tukang itu kelihatannya sederhana, tapi di balik paku, kawat, dan bambu ada tanggung jawab besar. Nyawa pekerja, kenyamanan orang lewat, dan kerukunan sesama tetangga. Kalau dibilang tukang kampung itu remeh, saya cuma bisa senyum. Karena tiap bangunan yang kamu tinggali, tiap tembok yang kamu lihat, pasti ada tukang kampung di baliknya. Ya teman-teman, kalau kamu nonton sampai sini, artinya kamu kuat juga duduk hampir 10 menit kayak tukang nunggu gajian. Klik like kalau video ini bikin kamu senyum atau nambah ilmu. Subscribe biar gak ketinggalan part berikutnya. Proses plester tembok bagian luar. Adukan dan trik biar hasilnya nggak gampang retak ya teman-teman. Dan tulis di komentar kalau kamu punya pengalaman unik kerja di rumah hook atau cerita ribet sama tetangga. Ceritain. Siapa tahu cerita kamu yang saya bawain di video berikutnya. Ingat, kita ini tukang kampung, tapi kalau kerja bareng hasilnya bisa kelas kota. Salam satu semen, jangan lupa ngopi sebelum lanjut kerja. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di proyek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.